Baik, selamat sore. Perkenalkan saya Uli Permana dengan 3 digit NIM terakhir 031. Di sini akan melakukan wawancara dengan kode PSTR yang dimana karena ada satu kendala untuk pasien akan saya menggunakan papanus yaitu bantal. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga di Poli Jiwa pada pagi hari ini. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Putu, Dok. Baik Bapak Putu, di sini kesini apakah sendiri atau diantar? Diantar, Dok. Untuk nama yang mengantar siapa? Budi, Dok. Baik Bapak Putu dan Bapak Budi, di sini saya izin melakukan pembahasan terlebih dahulu ya, bahwa di sini saya akan melakukan wawancara psikiatri dan pemeriksaan status mental untuk mengetahui bagaimana kesehatan psikis dari Bapak Budi sebagai pasien pada hari ini. Maksud saya Bapak Putu, dan Bapak Putu dimohonkan untuk menceritakan segala sesuatu yang ingin diceritakan dan menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan dengan bahasa yang senyaman dari Bapak, dan Bapak tenang saja, tidak usah khawatir untuk segala informasi yang Bapak berikan akan menjadi kerahasiaannya apabila Bapak berkenan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk yang pertama saya akan bertanya atau mendata terlebih dahulu identitas dari Bapak Putu. Untuk Bapak Putu, nama lengkapnya siapa? Putu Adi. Baik Bapak Putu Adi. Usianya berapa Pak? 22 tahun, Dok. Baik, 22 tahun. Pekerjaannya sebagai apa saat ini? Saya dokter muda, Dok. Baik, dokter muda. Alamatnya di mana Pak Putu? Di Denpasar, Dok. Baik. Untuk status menikah, apakah sudah menikah? Belum, Dok. Baik. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya tingkat apa Pak? S1, Dok. Baik. Kemudian saya ingin bertanya Pak, mungkin ini sedikit privasi. Untuk agama Bapak agama apa? Hindu, Dok. Baik, Hindu ya Pak. Di sini saya ingin mengkonfirmasi Pak, karena keterbatasan saya, mohon maaf. Apakah Bapak Putu ini berjenis kelamin laki-laki? Iya, Dok, laki-laki. Baik. Baik Bapak, untuk yang mengantar nama lengkapnya siapa? Saya Budi Putra, Dok. Baik Bapak Budi Putra. Hubungannya dengan Bapak Putu ini sebagai apa? Sebagai teman, Dok. Baik. Baik Bapak, kemudian saya izin bertanya, apakah Bapak Putu mengetahui ini di mana? Di klinik, Dok. Baik. Apakah tahu ini hari apa? Hari Jumat, Dok. Kemudian apakah Bapak tahu ini jam berapa? Jam 9 pagi, Dok. Kemudian apakah Bapak ingat hubungan dengan dengan Bapak Budi sebagai apa? Teman saya, Dok. Baik. Baik Bapak Putu, terkait dengan Bapak kemari bisa diceritakan ada kendala apa? Kalau yang bisa saya bantu, saya mengalami gemetar dan sesak nafas, Dok. Baik Bapak, sebelum saya menikah, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bapak hari ini. Saya cukup khawatir, Dok, tapi biasa saja, tidak terlalu sedih. Baik. Baik, saya izin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Budi sebagai pengantar nih. Bapak Budi, untuk keluhan yang dialami dari Bapak Putu ini, apakah Bapak Budi ketahui sudah sejak kapan dirasakan Pak? Tadi Dok, 30 menit yang lalu dia kambuh seperti gemetar dan sesak nafas seperti itu, jadi dibawa ke sini. Baik. Apakah Bapak mengetahui lebih lanjut terkait dengan penyakitnya? Yang saya tahu cuma dia sejak 2 bulan yang lalu, Dok, sakitnya. Baik. Saya lanjutkan ke Bapak Putu. Baik Bapak Putu, yang dirasakan apakah benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi? Sudah dirasakan sejak 2 bulan yang lalu. Benar, Dok, berarti konsepnya 2 bulan yang lalu ya Pak. Kemudian seberapa sering keluhan ini muncul Pak? Sering, Dok, kalau misalnya ada presentasi dan kalau mau ujian. Kemudian semenjak 2 bulan yang lalu sampai saat ini apakah gejala memburuk atau membaik Pak? Semakin buruk nih Dok. Baik. Kemudian apakah ada keluhan lain Pak yang Bapak rasakan? Tidak ada, Dok. Jadi saya merasa khawatir, jadi banyak seperti gemetar dan sesak yang saya rasakan, jadi saya juga beringat. Kemudian baik Bapak, kemudian apakah Bapak merasakan adanya perubahan tingkah laku dari Bapak? Tidak ada, Dok, cuman jadi saya merasa tidak nyaman saja kalau misalnya ada presentasi. Baik. Kemudian apakah Bapak
merasa ini akan berpengaruh pada aktivitas Bapak sehari-hari? Ya dok, karena banyak presentasi jadi ini cukup mengurangi keoptimalan saya dalam presentasi dan saya jadi lebih khawatir dan cemas. Baik, apakah sejak 2 bulan yang lalu saat keluhan pertama muncul Bapak mengetahui atau mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya atau ada faktor pemicunya? Nggak tahu ya dok, saya kurang tahu juga. Jadi waktu preklinik itu saya lancar-lancar aja ujiannya, tapi waktu udah mau koas itu karena presentasi juga banyak, jadi saya lebih khawatir karena sangat banyak presentasinya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya ingin bertanya bagaimana interaksi Bapak dengan lingkungan sosial Bapak terkait untuk menilai bagaimana riwayat psikososial Bapak. Apakah Bapak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial atau bagaimana? Baik dok, di sini kalau saya di kos itu biasanya nggak sendiri, walaupun di kos ada 50 kamar juga nggak terlalu jarang juga ngobrol sama ibu kosnya karena jarang ada di kos juga ibu kosnya. Baik Bapak, apakah Bapak karena ada 50 kamar, apakah Bapak sering berinteraksi dengan teman-teman satu kos? Tidak dok, saya lebih suka di kamar. Baik Bapak, kemudian apakah Bapak ada suatu keyakinan tertentu yang kuat sekali tapi ditentang oleh orang lain? Tidak ada dok. Apakah Bapak merasa bahwa Bapak memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain? Tidak ada dok. Baik, apakah Bapak merasa ada yang mengikuti atau yang mengajar Bapak? Tidak ada dok. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki suatu ketakutan pada objek atau kondisi tertentu? Mungkin tidak ada dok untuk benda, tapi saya cuma khawatir aja pada kalau misalnya ada tugas atau presentasi tiba-tiba begitu dok. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki suatu pemikiran yang terserngiang yang di kepala Bapak? Tidak ada dok. Apakah Bapak sering melakukan tindakan yang berulang-ulang untuk merasakan lega, atau ada tindakan yang sebenarnya tidak perlu Bapak lakukan tapi Bapak terus mengulangnya? Biasanya saya banyak mengulang membaca catatan sampai 5 kali. Terus juga kalau misalnya mengurangi panik itu saya jalan-jalan mondar-mandir gitu. Baik, apakah Bapak pernah merasakan ada yang mengirim pesan khusus kepada Bapak, mungkin seseorang dari televisi atau binatang tertentu? Tidak ada dok. Baik, kemudian saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak pernah mendengar, merasakan atau melihat sesuatu yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain? Tidak ada dok. Apakah Bapak juga pernah merasakan, melihat atau mendengar sesuatu tetapi orang lain menganggapnya itu hal yang berbeda? Tidak ada dok. Apakah Bapak merasa diri Bapak sendiri dan lingkungan itu tidak benar-benar nyata? Tidak dok. Saya merasa semuanya nyata. Baik, kemudian saya izin bertanya Pak terkait dengan riwayat penyakit psikiatri, tapi sebelumnya saya izin bertanya, apakah Bapak kesini atas kemauan sendiri atau dipaksa orang lain atau saran teman? Saya kesini karena kayaknya saya memerlukan gitu dok, dan disarankan juga oleh teman. Baik, berarti Bapak merasa bahwa Bapak memerlukan pengobatan dan perawatan ya Pak? Ya dok, karena sudah semakin memburuk gejala yang saya alami. Baik, kemudian Bapak saya izin bertanya, apakah Bapak pernah mengalami hal ini sebelumnya, sebelum 2 bulan yang lalu ini? Tidak dok, jadi dimulai waktu baru-baru koas. Baik Bapak, kemudian apakah Bapak memiliki suatu gejala tertentu seperti keluhan psikis seperti itu? Tidak ada dok, selain sifat ini. Baik, kemudian apakah pernah Bapak pergi ke psikiater atau psikolog? Tidak ada dok. Baik, apakah Bapak nanti kalau misalnya ada khawatir atau cemas seperti itu, Bapak cerita kemana? Apakah ke keluarga? Tidak dok, saya biasanya ke teman saya saja, ke Budi. Baik, apakah Bapak memiliki penyakit medis tertentu Pak, mungkin hipertensi, diabetes atau lainnya? Tidak ada dok. Kemudian saya izin bertanya Pak, mohon maaf jika pertanyaan ini sedikit rancang, apakah Bapak pernah mengkonsumsi atau sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti nafsa atau mengkonsumsi alkohol atau merokok? Tidak dok. Baik, kemudian mungkin bisa diceritakan Pak riwayat pribadi Bapak dari masa anak-anak atau remaja dan dewasa, atau mungkin dari orang tuanya pernah bercerita bagaimana kondisi Bapak dari dalam kandungan? Tidak ada dok, tidak pernah diceritakan.
Jadi untuk saat masa kanak-kanak, apakah Bapak mengalami suatu kendala seperti hambatan tumbuh kembang atau lainnya? Tidak dok, saya juga nggak terlalu sering kejang seperti itu. Baik Bapak. Kemudian saat remaja, apakah Bapak memiliki teman atau memiliki sosial yang bermasalah? Tidak ada dok. Apakah Bapak dewasa menjadi orang yang pemalu atau sulit berkonsentrasi? Tidak dok, saya biasa saja. Baik. Kemudian Bapak, untuk di keluarga sendiri apakah ada yang memiliki keluhan yang sama? Ibu saya dok, dia sekarang lagi pengobatan karena ansietas. Apakah saya juga tanya Pak, bagaimana hubungan Bapak dengan keluarga dan saudara-saudara di rumah? Biasa saja dok. Baik, untuk wawancara psikiatri sudah selesai dan kita akan melanjutkan pada pemeriksaan status mental, yaitu kognitif. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan daya ingat terlebih dahulu. Bapak bisa mengingat 3 kata ini ya Pak. Kertas, pulpen, pintu. Bisa diucapkan. Kertas, pulpen, pintu dok. Baik. Kemudian saya ingin bertanya Pak, apakah sebelum kesini Bapak sempat sarapan? Tidak dok, tidak sempat. Baik. Kemudian apakah saat hari Minggu yang lalu Bapak pernah keluar rumah atau sempat pergi keluar rumah? Tidak dok, tidak, saya mempersiapkan presentasi. Baik, apakah Bapak ingat SMA-nya di mana? Pernah dok, ingat dok, SMA-nya di Denpasar. Baik, apakah Bapak mengingat nama orang yang duduk di samping Bapak saat SMA, satu bangku gitu? Ada dok, namanya Agus. Baik, apakah Bapak mengingat apa yang saya katakan, 3 hal yang saya katakan tadi? Ingat dok, kertas, pulpen, pintu. Baik, benar ya Pak. Kemudian kita akan bermain dengan angka saat ini. Bapak bisa membantu saya untuk menghitung dari angka 21 sampai 27 ya Pak. Kita sama-sama ya Pak. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Baik, sekarang saya minta tolong kepada Bapak untuk menghitung mundur dari 27 ke 21. Bisa ya Pak? Bisa dok. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Baik, bagus ya Pak. Sekarang apakah Bapak mengetahui hasil dari 100 dikurang 7, 93 dok? Baik, sekarang apakah Bapak mengetahui 93 dikurang 7 berapa Pak? 86 dok. Baik, bagus ya Pak. Sekarang kita akan menilai terkait dengan kemampuan Bapak dalam membaca. Di sini saya akan menuliskan itu kalimat. Bapak bisa membacanya. Saya makan es krim kemarin. Baik, Bapak bisa dituliskan pada kertas yang kosong ini ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, benar ya Pak. Kemudian kita akan menggambar. Bapak bisa menggambar sesuatu dengan bebas yang gambarnya bisa diinterpretasikan. Baik, terima kasih Bapak. Ini gambarnya apa? Gambar bola dok. Baik. Kemudian saya izin meminta pendapat Bapak terkait dengan perbedaan dari 2 benda ya Pak. Apa perbedaan dari pulpen dan kertas? Kalau pulpen untuk menulis dok, kalau kertas alasnya nanti buat nulis. Baik, terima kasih Pak. Kemudian apakah Bapak mengetahui warna bendera dari negara Indonesia? Tahu dok, warna merah putih. Kemudian apakah Bapak tahu ibu kota negara Indonesia apa? Jakarta dok. Baik. Baik Bapak, untuk pemeriksaan wawancara psikiatri dan pemeriksaan kesehatan sudah selesai. Dimana di sini saya mendiagnosa Bapak terkena serangan panik. Hal ini terjadi karena Bapak sudah mengalami keluhan sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian gejala timbul atau keluhan timbul hanya pada saat-saat tertentu dan spesifik, yaitu sebelum presentasi atau saat ujian akan berlangsung. Jadi di sini saya sudah menuliskan resep kepada Bapak, jadi mohon dikonsumsi secara teratur. Dan saat ini apakah dari segala penjelasan yang saya katakan, apakah Bapak memiliki pertanyaan atau ada tambahan? Tidak ada dok. Baik. Baik, saya izin menambahkan ya Pak, jadi dari keseluruhan pemeriksaan pada pemeriksaan status mental ini baik, Bapak tidak ada waham, untuk persepsinya juga baik, tidak ada kelainan, cuman Bapak hanya memiliki kekhawatiran yang besar seperti itu, dan Bapak memiliki suatu hal yang cenderung dilakukan berulang-ulang untuk mengatasi rasa cemasnya atau paniknya ya Pak. Jadi di sini saya mendiagnosa Bapak mengalami gangguan serangan panik. Jadi Bapak bisa dikonsumsi obatnya secara teratur, dan jika sudah habis Bapak bisa kembali ke sini untuk melakukan follow up. Terima kasih banyak Bapak karena sudah memberikan informasi secara terbuka sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk terapi kepada Bapak. Terima kasih ya Pak, semoga sembuh.